Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Zikra dari Bisnis Kreatif 22an PMB 206832882 ingin menjelaskan bagaimana cara step by step order to cash pada UDU 16. Baik, untuk skenario-nya yaitu dari PT Batigo Eksklusif. PT Batigo Eksklusif merupakan bisnis di bidang fashion. PT ini merencanakan strategi guna meningkatkan penjualan perusahaan. Untuk merencanakan strategi, tim marketing telah mencoba untuk mengidentifikasi dari pihak calon customer yang memiliki kriteria dan dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Tim marketing mendapatkan beberapa kontak perusahaan yang dapat diajak bekerjasama dan perlu menyimpan kontaknya ke dalam sistem sebagai leads dengan keterangan sebagai berikut. Untuk leads pertama yaitu dari bisnis fashion 1, company name-nya yaitu PT Shalina di Jalan Kebonjeruk, Jakarta. Kontak name-nya itu Shiva, emailnya shalina@gmail.com dengan phone number 081234567890. Internal notes-nya tertarik dengan pemesanan 10 kodi blus dengan model Sierra Blues. Lead kedua dari bisnis fashion 2, company name-nya PT Nirwana di Jalan Rawamangun, Kota Jakarta. Kontak name-nya Karin, emailnya nirwana@gmail.com dengan phone number 081234987650. Dengan internal notes tertarik dengan pemesanan 15 kodi blus dengan model credenza. Tim marketing PT Batigo Eksklusif mulai melakukan follow-up dengan leads dengan menghubungi kontak person dan menemukan sales opportunities. Kemudian, tim marketing dapat mengubah kedua leads tersebut menjadi opportunities. Dan tujuan diubahnya leads menjadi opportunities yaitu agar perusahaan dapat mengirim quotation kepada leads yang menang dalam opportunity tersebut. Berikut merupakan keterangan opportunity-nya. Opportunity pertama dari PT Shalina, expected revenue itu 30 juta dengan probability 75%, expected closing-nya 20 Desember 2023 dengan priority bintang 2. Kemudian yang kedua dari opportunity PT Nirwana, expected revenue-nya itu sebesar 45 juta, probability-nya 85%, expected closing-nya 15 Desember 2023 dengan priority bintang 3. Setelah dilakukannya meeting bersama dengan kedua perusahaan tersebut untuk mempresentasikan proposal bisnis, hanya opportunity di PT Nirwana yang dimenangkan. Hal tersebut karena jumlah stok dari requestan PT Shalina tidak mencukupi kebutuhan perusahaan tersebut, yaitu stok model Sierra Blues hanya tersedia sebanyak 5 kodi, sedangkan pesanannya sebanyak 10 kodi. Kemudian tim sales membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Nirwana, yaitu quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Expiration-nya ada di tanggal 15 Oktober 2023, payment terms-nya immediate payment, produknya credenza Blues dengan quantity sebanyak 300 potong, unit price-nya 150.000 per potong. Setelah quotation dikirimkan kepada PT Nirwana, kemudian PT Nirwana akan merespon dan jika disetujui, tim sales akan membuat sales order, lalu selanjutnya akan diperiksa persediaan stok barang. Tim warehouse dari PT Batigo Eksklusif akan mengirimkan produk ke PT Nirwana setelah sudah diproduksi sesuai dengan request dari PT Nirwana. Beberapa hari setelahnya, PT Nirwana telah menerima barang dan bagian finance dan accounting dari PT Batigo Eksklusif akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Nirwana dalam bentuk regular invoice sesuai dengan term of payment finance accounting. PT Batigo Eksklusif akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Nirwana dan mengkonfirmasi pembayarannya. Tahap pertama, kita search localhost dan login dan pilih database. Saya sudah memilih salah satu database yang pernah saya gunakan. Lalu login dan kita pergi ke apps dan untuk memastikan bahwa modul accounting yang sudah kita install tuh sudah bisa dipakai. Kemudian kita pilihnya ke settings untuk memastikan bahwa developer mode sudah diaktifkan. Jika sudah diaktifkan akan tertera seperti di atas itu kumbang. Kemudian kita buat user. Nah, karena di sini saya sudah pernah membuat user sebelumnya. User yang sudah saya buat ada user warehouse, akuntan, sales, purchase, dan juga CRM. Jangan lupa untuk memastikan bahwa semua user yang sudah Anda buat sudah memiliki password ya. Untuk user yang sudah saya buat, saya memasukkan passwordnya itu sesuai dengan namanya. Jadi
memudahkan saya untuk mengingat passwordnya gitu. Jika sudah dipastikan seluruhnya terbuat passwordnya, kita logout dan login akun CRM-nya. Lalu kita pergi ke bagian CRM untuk membuat leads baru. Untuk membuatnya kita pencet new ya. Sebelum membuat quotation, kita harus memastikan dulu nih produknya itu tipenya shareable product, dan kita akan mengganti fitur-fitur di dalam produk kategorinya. Setelah diklik, kita lihat di bagian costing methodnya itu kita ganti jadi first in first out atau FIFO, dan di bagian inventory valuationnya kita ganti jadi automate. Kemudian akan otomatis tertampil pada tampilan di bawah di account properties dan account stock properties. Selanjutnya kita akan membuat leads dan akan lanjut untuk membuat new quotation. Untuk leads pertama, kita tulis Business Fashion 1 dengan company name PT Shalina, yang alamatnya ada di Jalan Kebon Jeruk, city-nya Jakarta. Kontak name-nya ada Shiva, emailnya shalina@gmail.com. Kemudian phone numbernya 0812 3456 7890. Dengan internal notes-nya tertarik dengan pemesanan blus sebanyak 10 kodi dengan model Sierra. Kemudian jangan lupa ya untuk di save di sebelah kiri atas. Kemudian kita klik lagi new untuk membuat leads kedua, Business Fashion 2, dengan company name-nya PT Nirwana. Yang berada di Jalan Rawamangun, Kota Jakarta. Kontak name-nya Karin. Emailnya nirwana@gmail.com. Phone numbernya 0812 345 7987650. Kemudian internal notes-nya tertarik dengan pemesanan blus sebanyak 15 kodi dengan model credenza. Dan jangan lupa untuk di save lagi. Setelah itu kita pergi ke leads dan mengecek di paling bawah sudah terbuat leads baru. Kemudian untuk memasukkan leads itu ke new customer, kita klik leads tersebut, lalu kita convert to opportunity dan create opportunity agar nantinya masuk ke daftar new customer. Selanjutnya kita akan ngecek opportunity dari masing-masing perusahaan ya. Untuk perusahaan pertama yaitu PT Nirwana, untuk expected closing-nya itu ada di tanggal 15 Desember 2023. Dan kita akan memberikan bintangnya itu bintang 3. Maaf, di video itu bintang 2 karena salah pencet. Selanjutnya untuk PT Shalina, expected closing-nya di tanggal 20 Desember 2023 dan kita beri bintang 2. Dapat dinyatakan bahwa PT Shalina itu kalah dalam hal opportunity dari PT Nirwana karena pesanan yang dipesan oleh PT Shalina tidak memenuhi stoknya dari PT Batigo Eksklusif, yaitu produk bernama Sierra Blues.
Sedangkan PT Nirwana menang karena pesanan yang dipesan oleh PT Nirwana memenuhi stok dari PT Batigo eksklusif. Selanjutnya kita pindah ke akun sales dan pilih menu sales untuk membuat new quotation untuk membuat pesanan dari PT Nirwana. Kita buat customer-nya itu yaitu PT Nirwana dengan expiration-nya itu di tanggal 15 Oktober 2023. Dan payment terms-nya itu di immediate payment. Selanjutnya kita add produk yang dipesan oleh PT Nirwana, yaitu blus bernama blus Credenza ya. Selanjutnya kita masukkan kuantitinya itu ada sebanyak 300 potong. Dan teksnya itu jangan dimasukin ya, unit price-nya itu ada 150.000. Setelah itu kita save dulu nih sebelum nantinya kita send by email. Setelah kita send by email, kita klik send by email, lalu kita klik send. Setelah itu di bagian bawah sudah terupdate ya, dan lanjut kita klik confirm. Dan untuk membuat create invoice, kita pindah dulu ke akun warehouse. Kita ke bagian inventory dan kita klik delivery orders untuk mengkonfirm bahwa pesanannya itu sudah terkirim sebanyak 300 potong dan sudah diterima oleh PT Nirwana, karena kita akan membuat invoice-nya nih. Setelah itu kita klik validate. Setelah kita klik validate, tertera di bawah informasinya sudah down ya guys. Selanjutnya kita pindah ke akun sales lagi ya. Setelah kita login di akun sales, kita pergi ke menu sales dan kita klik to invoice ya, karena kita akan membuat invoice-nya. Nah, ada di paling atas dari PT Nirwana, kita klik. Nah, untuk di sini kita create invoice dan regular invoice, dan kita klik create and view invoice. Sedikit loading, sudah tertera dan sudah ada informasi nih di bawah. Selanjutnya kita pindah ke akun finance dan kita masukkan email serta password dan kita login. Lalu kita pergi ke menu accounting. Selanjutnya kita ke bagian customer dan kita klik invoice. Di paling atas ada today terbaru, yaitu dari PT Nirwana sebesar 45 juta. Lalu kita klik confirm pembayarannya. Oh iya, kita masukkan dulu invoice date-nya, itu pada hari ini 21 Oktober. Selanjutnya kita klik confirm ya. Setelah kita klik confirm, kita klik register payment. Kita masukkan itu cash ya untuk bagian jurnalnya, dan payment methodnya manual. Setelah itu kita create payment dan proses transaksi sudah terbayar dan sudah berhasil. Setelah menyelesaikan proses transaksi order to cash, kita akan melihat journal entries-nya nih. Kita klik menu accounting dan kita di bagian accounting kita klik journal entries. Nah, terdapat dua jurnal, yaitu jurnal cash dan jurnal customer invoice. Untuk jurnal cash ini di bagian debitnya ada outstanding receipt dan di bagian kreditnya ada account receivable. Nah, untuk di jurnal customer invoice, di bagian kreditnya ada sales dan di bagian debitnya itu ada account receivable. Kemudian di bagian reporting kita bisa melihat
laporan keuangannya. Kemudian juga kita ke accounting bisa ke bagian journal items, di mana sudah tampil semua bagian debit kredit dari database yang kita sedang gunakan ini. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.